Villa Permata Lipo Village Karawaci Tangerang. Apa kabar untuk seluruh pendengar di seluruh Indonesia? Program Sketsa Keluarga Indonesia hari ini senang sekali bisa menemani Anda kerjasama dengan Yayasan Busur Emas, di mana hari ini kita akan mengangkat topik seputar life trap and relationship ya. Dan yang pastinya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan terkait dengan topik kita hari ini. Apakah Anda takut memperlihatkan pada orang lain siapa sebetulnya diri Anda? Karena mungkin Anda berpikir mereka akan menolak Anda. Bahkan Anda kadang merasa tidak mampu untuk dibandingkan dengan orang-orang di sekitar Anda. Walaupun dalam kondisi mungkin Anda sudah sukses seperti itu. Dan yang hari ini kita akan membahas seputar apa itu life trap, kemudian juga sumber-sumbernya sebenarnya dari mana, jenis-jenisnya bagaimana, kemudian juga bagaimana kita bisa menghadapi yang namanya life trap tersebut. Saya sudah tersambung dengan narasumber saya, tim parenting Yayasan Busur Emas, ada Ibu Iliana Widodo MPDK ECC yang bersama dengan saya langsung saja melalui virtual. Bu Ili, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Ria, selamat pagi hard listener, apa kabar? Iya, baik sekali. Saya percaya kita dalam keadaan baik-baik. Betul, senang sekali bisa gabung lagi Percaya nih. Tuhan menyertai dan menguatkan kita semua. Amin, Senang sekali ketemu lagi. amin. Iya, langsung saja nih Bu Ili, topik yang baru saja saya bacakan, life trap and relationship. Ini sebetulnya diambil dari mana materi ini, Ibu Ili? Ya, ya Mbak Ria dan teman-teman. Jadi kalau ingin lebih paham lagi, bisa melihat atau membaca dari sebuah buku yang ditulis oleh Young and Klosko. Judulnya Reinventing Your Life. Ini membahas life trap secara mendetil dan ini menarik sekali. Ketika saya belajar tentang hal ini membukakan juga tentang diri saya, tentang life trap yang ada pada saya dan bagaimana mempengaruhi relasi dan juga pengambilan keputusan dalam kehidupan. Saya berharap juga melalui talk show kita pagi hari ini juga bisa menolong rekan-rekan dan teman-teman yang mendengarkan bersama-sama nih Bu Ria. Nah, sebetulnya life trap itu apa, Bu Ili? Yes, jadi life trap itu adalah merupakan sebuah pola. Kita mengenali pola-pola di dalam diri kita. Pola itu adalah antara lain pola pikir, pola perilaku, pola pikir, pola perilaku, lalu juga bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Pola-pola ini sebenarnya dimulai dari sejak kita masa kecil. Tetapi pola tersebut itu dipertahankan dalam kehidupan kita sampai kita dewasa. Jadi life trap itu ibaratnya seperti penjara dari pengalaman masa lalu kita. Itu memenjarakan, disebut life trap seperti jebakan karena bisa menjadi jebakan kehidupan bagi kita yang mempengaruhi ini dia tadi pola pikir, yaitu bagaimana kita melihat diri kita sendiri, bagaimana kita melihat orang lain, bagaimana kita memandang situasi. Kemudian juga ada kalanya kita berada di dalam keadaan atau situasi kita merasa diabaikan, direndahkan, padahal mungkin nggak ada yang mengabaikan kita. Kita takut ditinggalkan. Nah, ini juga akan mempengaruhi ketika kita berelasi atau kita di dalam keluarga dengan pasangan, lalu juga bisa menjadi jebakan yang menghambat kita untuk mencapai potensi-potensi yang maksimal dalam hidup kita. Kalau kita nggak sadari, pola atau life trap itu menetap kita terus sampai dewasa, terus sampai hari ini, dan itu bekerja secara otomatis di alam bawah sadar, dan kita dikontrol oleh life trap tersebut. Jadi hari ini kita mau explore untuk kita menyadari life trap yang ada di dalam diri kita. Kalau kita menyadari, barulah kita bisa mengelolanya. What next nih? Apa yang akan kita lakukan? Mhm. Jadi ini tentunya buat semua hardliners dan juga tentunya Anda yang menyaksikan siaran kami saat ini di YouTube channel Heartline Network gitu ya. Silakan Anda harus menyimak ini sampai dengan akhir dan nanti Anda bisa menyampaikan pertanyaan juga di kolom chat di YouTube Heartline Network atau boleh ke nomor WA 0819269100 dengan mengetikkan satu untuk Heartline Tangerang gitu ya. Karena tadi menarik apa yang disampaikan oleh Ibu Ili, ketika kita mungkin kita terus berpikir bahwa kita ada di situasi kita pernah diabaikan, kita merasa terus direndahkan, dilecehkan dalam kurun waktu yang cukup lama gitu. Ini sebenarnya ada apa, sumbernya itu dari mana? Nah, Anda harus menyimak. Nih sebetulnya life trap ini jadi sifatnya destruktif gitu ya Bu Ili? Yes, betul. Sifatnya Mm-mm. destruktif, betul. Destruktif, Merusak ya kemudian Bu? merugikan diri kita dan relasi. Yes, betul banget. Jadi memang perlu diidentifikasi supaya kita bisa sekali lagi bisa
mengelolanya, mengidentifikasi dari kita ini memiliki pola life trap yang mana, kemudian sumbernya dari mana, lalu kita juga memprosesnya sehingga kita bisa mengubah pola-pola tersebut. Jadi kita kenali dari pola, from pattern, dari pola atau pattern, lalu kita proses. Oke. Nah, sumber-sumbernya itu dari mana sih sebetulnya life trap itu, Bu Ili? Ini yang memenjarakan kita ini? Ya, sumber-sumbernya ini dari berbagai aspek ya. Salah satunya juga sebenarnya bentuk temperamen kita, jenis-jenis temperamen kita mempengaruhi saat kita berespon terhadap situasi. Lalu berikutnya di dalam kehidupan sampai hari ini kita menghadapi berbagai pengalaman ya Mbak Ria ya. Hardliners juga ada pengalaman yang positif, ada pengalaman yang negatif saat kita berinteraksi dengan lingkungan. Dan khususnya juga ketika kita di masa kecil kita diasuh dan dididik, dibesarkan di dalam sebuah keluarga. Ada berbagai pola asuh, bagaimana orang tua mendidik kita, sehingga pengaruh awal di dalam kehidupan, di mana kita berinteraksi dalam keluarga dan dibesarkan dengan pola asuh tertentu, ini yang berkontribusi berkembangnya life trap dalam hidup kita. Apalagi ketika di lingkungan masa kecil kita besar di lingkungan keluarga atau lingkungan yang bersifat destruktif. Antara lain, misalnya ada orang tua yang abusive, atau ada orang tua yang memanjakan, orang tua yang otoriter, lalu juga ada yang jauh, terabaikan, nggak memiliki kedekatan emosi dengan orang tua. Lalu juga ada di dalam lingkungan keluarga yang mungkin orang tua terus bertengkar, terus-menerus, tanpa ada penjelasan dan rekonsiliasi, atau dibesarkan oleh orang tua yang mengkritik, penuntut, nggak boleh diberikan ruang untuk belajar mengambil keputusan juga, nggak boleh untuk menyampaikan pendapat. Nah, ini lingkungan-lingkungan di dalam keluarga bagaimana seorang anak dibesarkan. Kenapa ini sangat berdampak? Karena secara pribadi, ketika seorang anak di masa perkembangan ya, bukan berarti masa lalu kita harus sempurna, bukan berarti kita besar di keluarga yang sempurna, bukan. Jadi setiap pribadi, setiap individu, setiap manusia, setiap kita nih Mbak Ria dan Hardliners, kita memiliki kebutuhan untuk memiliki rasa aman. Jadi sebagai seorang anak memiliki kebutuhan untuk rasa aman, lalu terkoneksi, punya koneksi dengan orang lain, khususnya di waktu kecil dengan orang yang kita kasihi. Lalu juga anak memiliki kebutuhan untuk belajar otonomi dan juga harga diri dan bisa mengekspresikan serta memiliki batasan-batasan yang sehat atau realistis. Jadi sekali lagi, rasa aman, koneksi, otonomi, harga diri, mengekspresikan diri, dan memiliki batasan. Dan itu hak semua dari setiap anak ya, Bu Betul. ya? Ya, Hak mereka. kebutuhan setiap anak, kebutuhan setiap manusia yang idealnya terpenuhi di masa kanak-kanak di dalam relasi dengan orang-orang yang terdekatnya. Tetapi ada kebutuhan emosi yang gagal dipenuhi atau mungkin defisit, dan defisitnya ya cukup signifikan. Ini yang menjadi problem sehingga menyebabkan life trap di dalam kehidupan seorang anak. Jadi menyebabkan life trap di dalam kehidupan seorang anak dan terbawa terus sampai dewasa, sampai hari ini. Itu terus ada dalam pikirannya dia, dalam setiap masalah-masalah yang dia hadapi, itu bisa jadi dihubung-hubungkan karena dia nggak bisa putus itu gitu ya, Bu Ili ya? Betul. Jadi kalau dibilang terus, mungkin lebih tepatnya kita memiliki kecenderungan hal tersebut. Cara berpikir, cara memandang, cara merasakan, cara melihat situasi dan berespon dalam situasi tersebut, sehingga luka-luka, pengalaman-pengalaman yang dialami di masa kecil itu menjadi sebuah pola dan terus terbawa sampai hari ini, dan kita juga terus mengulang dengan pola yang sama, berespon, bereaksi, menanggapi di situasi-situasi tertentu sesuai dengan life trap yang ada pada diri kita. Saya justru sedang membayangkan orang-orang yang ada di sekelilingnya mungkin akan merasa lebih mudah untuk menjudge, atau mungkin juga akhirnya kadang-kadang akhirnya capek dengan kondisi orang yang seperti itu gitu ya, Bu Ili?
Gimana Mbak Ria soal, Eh, sorry tadi agak putus-putus, boleh iya, oke. diulang? Ya, Saya sedang membayangkan ketika contohnya saya berhadapan dengan orang yang terpenjara dalam bentuk live ya. trap tersebut gitu. Bisa jadi saya deket sama dia, tapi akhirnya saya bisa jadi kelelahan sendiri dengan perilaku dia gitu karena ya seperti itu gitu Bu Ili. Betul, betul, betul Heeh, banget. Satu sisi, seseorang yang memiliki life trap, dia akan tersiksa dan juga mhm, kelelahan karena dia bergumul dalam dirinya. Kemudian, pola-pola respon di dalam relasinya menjadi, mhm, misalnya dia curiga. Karena dia mhm, curiga, berarti kan dia mengontrol. Lalu karena dia nggak percaya, lalu dia menyembunyikan sesuatu atau menghindar. Kemudian mmm, karena dia nggak percaya, jadi dia bertanya-tanya sampai seperti interogasi. mhm, Sedangkan kita, rekannya, kita kan capek diperlakukan seperti itu juga ya, mhm, itu tidak tidak seperti pada umumnya karena ada hal yang over, over, ataupun karena dia memiliki kemarahan jadi dia juga dalam relasi juga controlling atau mengkritik kita, kita pun juga jadi merasa iya, terganggu dan nggak nyaman di dalam relasi. Ini iya, mempengaruhi banget, dan mhm, ketika dua-duanya nggak nyaman, nggak heran kalau terjadi konflik, apalagi kalau misalnya di dalam keluarga ya antara pasangan suami istri, dan konflik-konflik yang alangkah baiknya bisa dipahami ada apa dengan diri kita, lalu mhm. kita berproses, jadi relasi dalam keluarga pun bisa bertumbuh dengan menuju lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi, Maria. Mhm, mhm. Oh, itu artinya kita harus mempelajari jenis-jenis live trap, Bu Ili, paling tidak supaya kita tahu bagaimana cara kita merespon ketika ada orang-orang yang seperti itu di sekeliling kita. Jenis-jenis live trap, Bu Ili? Betul, betul. Kita perlu pahami jenis-jenis life trap. Mhm, Sebelum kita memahami orang lain memiliki life trap seperti apa, mhm, kita perlu aware tentang diri kita sendiri lebih dulu. mmm, Karena kan self-awareness itu penting. Semakin kita memahami diri kita, semakin kita ngerti nih, oh pantesan kenapa saya seperti ini, kenapa saya punya cara berpikir seperti mmm, ini, mmm, kenapa saya overreaction di masa-masa tertentu. Itu adalah kita aware tentang diri kita. Dengan mempelajari life trap ini, berharap kita ada bagian yang terbuka, kemudian seperti puzzle-puzzle di dalam diri kita yang semakin kita kenali, lalu kita bisa memanage diri kita. mhm, Setelah kita bisa memanage diri kita, barulah kita juga bisa manage relasi kita dengan orang lain menjadi lebih baik. Jadi penting banget ya Mbak Ria ya untuk mhm, kita tahu ya life trap kita. mhm, iya. Mungkin kita boleh breakdown satu-satu nih, Bu Ili, jenis-jenis live trap tersebut. Oke, kita mulai nih ya Mbak Ria. Mhm, iya, Yes. Tadi sempat dibahas bahwa ada beberapa aspek rasa aman, kemudian juga selain rasa aman, koneksi. Nah, kita bahas dulu dari kebutuhan seorang anak, yaitu butuh rasa aman. Rasa aman itu adalah di mana apa ya namanya ya, ketika seorang anak itu penting, apakah dia hidup di suasana yang aman, kemudian juga apakah dia yakin dia dikasihi, kemudian kebutuhannya terpenuhi. Kan ini bagi seorang anak ini penting banget ya, besar di lingkungan rasa aman. Karena bagi seorang anak, rasa aman ini adalah masalah yang hidup atau mati bagi seorang anak waktu dilahirkan. Jadi bayangkan ketika seorang anak hidup di dunia ini, lalu besar di lingkungan yang tidak aman, misalnya lingkungan yang terancam, kemudian juga yang idealnya kita membutuhkan cinta dan perlindungan dari orang yang kita kasihi, tapi ternyata orang yang kita kasihi itu kehilangan orang yang kita kasihi, ataupun konflik di dalam keluarga, kemudian kebutuhan kita sebagai seorang anak tidak terpenuhi, maka persepsi seorang anak terhadap dunia dan lingkungannya, wah dunia ini nggak aman nih. Karena persepsi awal sebagai seorang anak melihat lingkungan keluarga tidak aman, itu tertanam dalam pikirannya melihat dunia ini tidak aman, jadi melihat orang lain tidak aman, situasi tidak aman, akibatnya di dalam dirinya itu akan cenderung was-was, was-was, was-was. Kemudian juga ketika seorang anak tidak terkoneksi dengan orang yang dikasihinya di masa kecil, mungkin tertolak atau ditinggalkan atau kehilangan karena mungkin terpisah, maka ada perasaan yang ditinggalkan. Jadi takut, takut kehilangan orang yang dikasihi. Nah, was-was, takut. Life trap yang terkoneksi dengan rasa aman itu ada dua nih, Maria. Abandonment, dan juga yang berikutnya mistrust and abuse. Abandonment, life trap yang pertama yang terkait rasa aman, yaitu ibaratnya ada seseorang eh, ketika apa ya, membangun hubungan, kemudian berelasi, dia
khawatir, was-was, akankah saya kehilangan dia? Akankah saya nanti kehilangan dia? Jadi pernah nggak nih kita di dalam relasi, kita tuh khawatir banget akan kehilangan seseorang yang kita kasihi. Entah nanti kehilangan karena akan ditinggalkan, atau kehilangan karena takut dikhianati, atau kehilangan karena nanti dia lebih suka kepada orang lain. Karena perasaan kehilangan itu, dampaknya perasaan takut kehilangan itu, takut ditinggalkan, takut diabaikan, maka dia akan jadi posesif, bisa jadi dia juga jadi curiga, bisa seperti itu. Atau kemudian kebalikannya, karena takut kehilangan, jadi ketika ingin dekat dengan seseorang, aduh nanti kalau saya kehilangan gimana? Ah, saya menjauh daripada nanti saya kehilangan dia lagi. Sehingga ada tuh udah deket, terus jadi menjauh, udah deket jadi menjauh. Nah ini contohnya life trap abandonment, yaitu karena kurangnya rasa aman, atau mungkin di waktu kecil juga orang tua bercerai, itu kan juga kan jadi kehilangan ya. Atau orang tua sibuk juga kehilangan relasi. Jadi merasa terbuang, kemudian ini menjadi life trap, takut kehilangan. Lalu yang kedua, yang terkait dengan rasa aman adalah mistrust, sulit percaya kepada orang lain. Ini biasanya ini karena seorang anak mengalami abuse, mengalami pelecehan di masa kecilnya. Tetapi abuse itu kan bisa berbagai macam, bisa physical abuse, kemudian juga bisa emotional abuse ya, bisa verbal abuse, ataupun sexual abuse, jadi berbagai macam abuse. Dan yang paling sering tidak disadari adalah orang tua itu melakukan emotional abuse dan verbal abuse. Seperti misalnya labeling yang melukai, kemudian juga controlling, lalu juga otoriter. Nah, ini jadi seorang anak itu merasa bahwa saya ini nggak punya kesempatan menjadi diri sendiri. Akibat ini, jadi punya pemikiran bahwa wah orang lain ini akan abuse saya nih, orang lain ini akan abuse saya juga, orang lain ini akan melukai saya. Jadi dia memiliki kecurigaan, ketidakpercayaan terhadap orang-orang, dan berpikir bahwa orang-orang akan menyakiti, akan berbohong, akan memanipulasi, akan mengambil keuntungan. Ini kan sering ya di dalam kehidupan ya, tanpa disadari ketika ada seseorang mulai berkenalan dan dekat, wah jangan-jangan dia ingin mengambil keuntungan dari saya nih, jangan-jangan dia ingin memanfaatkan saya. Akhirnya reaksi kita terhadap orang itu jadi negatif. Mm-mm. Ini contoh dua life trap yang terkait dengan rasa aman, Maria. Iya, jadi bawaannya dia tuh curiga terus sama orang ya, Bu, ya? Betul, betul. Ah, Bawaannya. heeh, Itu dia. Tanpa sadar, itu ada dalam diri kita, mhm, dan manifestasinya otomatis. mmm, Bawaannya, perasaannya, cara berpikirnya, curigaan. Betul, mmm, betul banget. iya. Apakah itu artinya, tidak ada orang yang dia percayai dalam kehidupannya dia, Bu Ili? Bahkan orang tua sekalipun Ya, gitu? ya, cenderung tidak cenderung sulit Mmm, mempercayai orang lain. mhm, Kenapa? Karena kehilangan kepercayaan terhadap orang tua. mmm, Awalnya orang tua yang untuk mengisi tangki emosi dengan kasih sayang, orang mhm, tua yang memenuhi kebutuhan di masa kecil ya, misalnya seorang bayi mhm, diasuh, kemudian ketika lapar diberi makan, ingin minum, diberikan ASI, kebutuhannya terpenuhi, maka itu akan tertanam kepada seorang anak, iya, bayi dan anak, bahwa dia diterima, dia dikasihi, dan dunia ini adalah safe place. Ketika hal itu tidak terpenuhi, mungkin karena kesibukan atau karena situasi yang konflik dan sebagainya, sehingga tertanam pada anak dunia ini bukan safe place. Karena tertanam dunia ini tidak aman, maka dia mencurigai orang ini gak aman, gak aman, gak aman, situasi ini gak aman, ada sesuatu, jadi was-was. mhm, Takut oke, ditinggalkan kah, takut dimanfaatkan kah, abandonment, lalu juga mistrust or abuse. Ya, mmm, Maria. mhm, mhm. Pengaruh banget ya dalam relasi kita ya. Iya, iya. Nggak tenang gitu ya, Bu, ya, sepertinya ya? Betul, betul. Heeh, Kehilangan damai sejahtera, mempengaruhi emosi, dan sebagainya. mhm, oke. Kita akan lanjut atau gimana nih, Mbak Ya, Ria? kita lanjut, Bu. Tadi rasa aman, kemudian koneksi tadi Yang yang kedua ya, Bu, berikutnya, ya? Heeh. koneksi. Iya. Betul, betul. Koneksi. Nah, koneksi ini terkait adalah koneksi emosi kita dengan orang lain. Jadi, sebagai seorang anak, pertama kali kita berkoneksi itu adalah dengan orang tua kita, betul ya? Mengembangkan kedekatan emosi. Jadi sebagai seorang individu kita membutuhkan
cinta, mengasihi dan dikasihi, kemudian pengertian, bimbingan, sehingga kita bisa membangun keintiman. Koneksi ini jadi bentuknya adalah kita membangun keintiman, dekat, bisa sharing, dari hati ke hati, bisa curhat, ini koneksi. Lalu juga melibatkan koneksi sosial. Koneksi sosial itu adalah kita bisa terlibat di dalam sebuah kelompok atau komunitas, ada rasa memiliki, kemudian menyesuaikan diri di dalam sebuah kelompok, kemudian saling bernetworking, berkolaborasi, bekerja sama. Jadi koneksi ini terbagi menjadi keintiman dan juga relasi sosial, koneksi sosial di dalam sebuah kelompok. Ketika di dalam keluarga kita pengalaman kita terkoneksi dengan orang tua itu tidak terpenuhi, kemudian kita kehilangan koneksi, seorang anak kan idealnya kebutuhan emosi itu terpenuhi ya. Jadi anak itu menjadi seseorang yang miskin emosi. Nah, life trap yang berikutnya yang terkait dengan koneksi adalah emotional deprivation, yaitu miskin emosi. Jadi di anak ini, kita lah yang memiliki life trap ini, miskin emosi, memiliki keyakinan bahwa nggak ada orang lain yang mengasihi kita, nggak ada orang lain yang sungguh-sungguh peduli, nggak ada orang yang lain yang mengerti perasaan kita. Jadi kita juga jadi sulit membangun keintiman dengan orang lain, kita juga sulit membangun keintiman secara emosi, bahkan dengan orang yang kita kasihi. Misalnya berapa banyak di dalam misalnya masalah relasi suami istri. Mungkin yang satu pasangannya sudah melakukan banyak hal sebagai bentuk mengasihi, tetapi yang satunya lagi merasa nggak pernah cukup. Kayaknya dia nggak pernah sayang saya, dia nggak mengerti saya, lalu sulit merasa dekat, sulit merasakan bahwa dia dikasihi, walaupun secara pemikiran lihat perlakuan-perlakuan orang lain yang baik, tapi di hatinya serasa tetap kosong, kemudian kering, hampa. Nah ini miskin emosi. Dan nggak pernah merasa cukup, lalu akhirnya jadi terjebak dengan kesepian-kesepian yang ada. Ketika sepi, berusaha mencari sesuatu di luar untuk mengisi kesepian, atau mungkin misal ya, dalam pacaran. Sesudah pacaran tapi kok rasanya hampa gitu. Lalu akhirnya oke, kayaknya sama ini nggak cocok, terus sama yang lain lagi. Tapi tetap hampa, sama siapapun tetap hampa. Jadi bukan masalah pasangannya yang tidak mencurahkan atau memperhatikan, tapi memang pada kedalaman hatinya itu miskin emosi. Jadi tidak pernah cukup, tidak pernah cukup. Jadi ada seperti lubang di dalam dirinya, mencari sesuatu untuk mengisinya dan tidak pernah cukup. Ini yang tadi pertama, kedua, dan ini yang ketiga. Ini terkait dengan koneksi. Lalu Mbak Ria, yang terkait dengan koneksi, ada lagi nih, social exclusion. Kalau tadi kan koneksi untuk membangun keintiman, yang berikutnya koneksi untuk membangun koneksi sosial di dalam kelompok atau komunitas. Nah, life trap ini adalah dinamakan social exclusion. Artinya, ketika walaupun kita berada dalam satu kelompok, kita merasa tersisihkan. Pernah nggak nih merasakan? Kan kita kalau misalnya masuk ke dalam lingkungan yang baru, kita belum kenal dengan yang lain, kita merasa tersisihkan, asing, kayaknya nggak cocok nih, saya beda dengan yang lain, kan merasa terasing itu nggak enak ya, merasa belum diterima. Oke. Lalu kalau kita terus bertumbuh secara emosi, ketika masuk dalam satu kelompok yang belum kita kenal, kita akan belajar untuk berkenalan, menyesuaikan diri, kemudian membangun hubungan dengan satu kelompok. Dan ketika membangun hubungan dengan teman-teman, kita juga bisa belajar untuk, oh orang ini ada plusnya, ada minusnya, ada kelebihan, ada kekurangan. Lalu kita menyesuaikan diri, bekerja sama, membangun boundaries yang sehat. Tetapi seseorang yang memiliki life trap, social exclusion, dia pun di tengah lingkungan, di tengah komunitas yang di antara teman-temannya sendiri juga ketika bersama-sama kemana dan jalan bersama itu merasa terasing, tetap merasa terasing, merasa tidak menjadi bagian dari kelompok tersebut. Sehingga karena dia merasa terasing, lalu kan responnya jadi berbeda. Ah, kayaknya saya nggak diterima nih di kelompok ini. Padahal kelompok itu welcome. Tapi perasaan terasing itu, perasaan tidak diterima, yang akhirnya dia mengundurkan diri, atau dia menjauh karena berpikir tidak diterima. Padahal itu adalah dari cara dia merasa
cara dia berpikir yang mungkin pada saat di masa kecil dia terabaikan, tidak memiliki koneksi atau pernah punya pengalaman trauma di masalah koneksi dan itu terbawa sampai kita berelasi. Dan ini Oke. mempengaruhi relasi kita dengan orang lain dan juga bagaimana kita bekerja sama, berkolaborasi dan sebagainya. Oke, jadi memang bisa, ngebayangin aja sih itu sebetulnya kehidupan dia sendiri udah berat gitu ya, dan dia berusaha Betul, untuk betul. keluar dari sana juga pastinya, butuh effort yang lebih. Nah, apalagi dari, jadi jenis-jenis ini selain rasa aman, kemudian koneksi, tadi sempat disinggung tentang otonomi. Nah, maksudnya otonomi di sini apa, Ibu Lili? Ya, Maria, otonomi ini adalah berkaitan kemampuan kita sebagai seorang pribadi untuk mandiri di dunia. Jadi satu hari kan, setelah seseorang itu dewasa, dia akan terpisah dari orang tua lalu bersikap mandiri. Pada saat bersikap mandiri, membangun hubungan dengan orang lain, kemudian juga punya kehidupan, yang terpenting adalah punya jati diri, kemudian tahu tujuan hidup, tahu mau kemana, memiliki identitas diri, mengambil keputusan-keputusan untuk dirinya sendiri, dan tidak tergantung kepada orang lain lagi. Ini adalah kemampuan untuk bertindak sebagai individu yang punya jati diri, memiliki rasa yakin, memiliki keyakinan, memiliki kompeten. Kemudian ini mempengaruhi, jadi bagaimana di dunia kerja, bagaimana mencapai tujuan-tujuan hidup, bagaimana mengambil keputusan, bagaimana juga bertanggung jawab atas pilihan-pilihannya sendiri. Eh, Sebagai seorang anak dibesarkan di dalam sebuah keluarga, betul ketika kita dilahirkan kita membutuhkan orang tua, butuh koneksi, dibesarkan, diasuh. Nah, dan salah satu tugas orang tua untuk mengembangkan otonomi anak adalah mengajarkan kemampuan untuk mengurus sekolah sendiri, mengurus PR sendiri, membuat PR, lalu mendorong anak menerima tanggung jawab. Kalaupun anak itu ada ke 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 kelalaian, belajar menerima konsekuensi, kemudian juga belajar untuk berinteraksi dengan teman-temannya, kemudian belajar untuk mengambil keputusan-keputusan. Kan ada keputusan yang minor, ada keputusan yang mayor. Untuk keputusan yang minor diberi ruang untuk belajar mengambil keputusan sendiri dan bertanggung jawab dengan hasil keputusannya. Tentunya sesuai dengan perkembangan usia. Contohnya juga di usia 3 tahun, anak ini juga kan belajar otonomi ya, dengan bereksplorasi, memegang sesuatu, belajar pakai baju sendiri, pakai kancing sendiri. Ini hal yang kecil, hal yang sederhana. Tetapi ada yang orang tua tuh overprotective, kemudian juga diatur, kemudian juga melakukan banyak hal untuk anak, cenderung melakukan segalanya untuk anak, dan ketika anak mencoba, misalnya lagi pakai baju sendiri, aduh pakai baju gitu aja nggak bisa, sini 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 sini, gini, ini loh yang benar, ini loh yang benar, gitu ya. Terus orang tua overprotective, mengambil tanggung jawab, mengkritik jika berusaha sendiri, dan akhirnya muncullah life trap, yaitu yang terkait dengan otonomi, yang kalau kita sebut ini life trap yang kelima ya, dependence atau tergantung, sangat tergantung. Jadi kenapa seseorang memiliki life trap dependence? Dia ini nggak yakin bahwa dia bisa menangani kehidupan sehari-hari, dan dia nggak yakin bahwa dia kompeten tanpa bantuan orang lain. Jadi bergantung kepada orang lain terus, mau ambil keputusan takut, nggak berani, kemudian berpikir nanti keputusannya nggak baik, kemudian juga dia juga orang lain ngomong apa, dia ikut, sulit sekali mandiri. Jadi benar-benar tergantung kepada orang lain, ragu-ragu. Nah, dalam relasi, dia akan mencari figur pengganti orang tua. Karena kan orang tuanya overprotective, orang tuanya yang mengatur, orang tuanya yang memenuhi. Dalam relasi, dia cenderung mencari figur orang lain yang akan seperti orang tuanya, ya entah teman atau partner atau bos, yang akan terus melayani dia sebagai pengganti orang tua. Karena kan dependence. Dan dia juga nggak bisa mengembangkan identitas dirinya, karena identitas dirinya melebur dengan identitas diri orang tua dan melakukan hal-hal yang terus diperintahkan orang tua sampai besar, yang dia lakukan adalah hal-hal yang diperintahkan oleh orang lain, bukan dari dirinya. Nah, ini dependence. Kemudian juga yang terkait dengan otonomi, kalau tadi kan jadi tergantung, ada lagi vulnerability, yaitu ketakutan. Kemampuan otonominya terganggu karena ia terlalu takut masuk ke dunia. Kan overprotective nih. Jadi orang tuanya bilang, jangan ini, nanti ini.
nanti kamu seperti ini, kamu perlu berjaga-jaga. Kamu perlu berjaga-jaga, kamu harus ini nanti selamat, baru bisa selamat, hati-hati. Jadi tertanam ketakutan ya tidak realistis. Eh, Ketakutan misalnya nanti kerja, aduh nanti saya gimana ya kalau kerja ya. Kemudian nanti saya kerjanya gagal. Ya udah deh lebih baik nggak kerja. Kemudian juga takut nanti sakit, kemudian takut nanti bencana, takut terjadi masalah dan berbagai ketakutan, lalu memilih untuk oke, baik amannya sih saya tenang-tenang aja, diam-diam aja di rumah. Ini contohnya. Jadi dikuasai oleh ketakutan. Ini Oh. udah 6 life trap nih Mbak Ria. Oh ya, cukup banyak ya berarti ya. Ya, Nah, lalu apa lagi? Mungkin kita perlu untuk breakdown dulu sebelum nanti mungkin ada pertanyaan ya Bu Ili ya. boleh banget Iya. Mbak Ria. Oke, ke harga diri bagaimana kalau yang tentang harga diri buat orang-orang yang life trap ini, Bu Ili? Iya, tadi kita udah rasa aman, koneksi, kemudian otonomi, lalu harga diri. Yes, kita ini memiliki kebutuhan untuk mengenai harga diri kita. Harga diri itu adalah perasaan bahwa kita berharga dalam kehidupan pribadi. Jadi kita dihargai apa adanya, kita juga diterima apa adanya, kemudian juga kita menjadi yakin akan diri kita, yakin bahwa kita ini punya potensi, kemudian juga kita juga nggak malu tentang diri kita. Ini adalah harga diri. Sebagai seorang pribadi, kita membutuhkan keberhargaan diri. Nah, kalau kita memiliki keberhargaan diri yang kuat, kita ini jadi yakin nih bisa menghadapi tantangan-tantangan di dalam kehidupan. Life trap yang terkait dengan harga diri yaitu perasaan tidak berharga, yaitu defectiveness. Ini adalah perasaan bahwa kita ini not good enough, kemudian juga kita nggak punya potensi, kita juga tidak berharga, kita merasa inferior dibandingkan dengan yang lain. Jadi ketika kita mau lakukan sesuatu, kita minder, kita merasa bisa nggak ya, bisa nggak ya. Jadi kalau mau lakukan sesuatu, daripada nggak bisa, lebih baik saya nggak usah deh. Kayaknya saya nggak sepinter orang lain, saya nggak sepinter dia gitu. Tapi ada yang menghindar, nggak mau lakukan sesuatu karena merasa nggak bisa. Tapi ada yang dia karena defisit rasa berharga, dia membutuhkan rasa berharga dan diakui oleh orang lain. Dia menjadi pribadi yang haus akan pencapaian, kemudian dia menjadi pribadi yang berambisi, tapi tujuannya untuk mengisi keberhargaan diri yang defisit. Ya, ini adalah life trap, kebutuhan akan rasa berharga karena merasa dirinya tidak berharga. Lalu juga yang terkait dengan harga diri adalah failure, yaitu kegagalan. Jadi, seseorang yang memiliki life trap ini, kegagalan, dia memiliki keyakinan bahwa apa yang dia lakukan itu tidak baik, tidak cukup mampu, jadi saya nggak bisa mencapai tersebut, saya akan gagal, saya akan gagal, saya akan gagal, dan menjadi takut gagal, takut gagal, takut gagal. Jadi untuk melakukan sesuatu dan ambil keputusan, dia merasa dia nggak mampu, nggak terampil, dan akhirnya jadi dia mungkin menghindar, dia malas, kemudian juga dia nggak berjuang, ketika ada tantangan, dia mudah menyerah, karena dia udah berpikir untuk menghadapi itu susah, jadi lebih baik nggak usah, percuma, saya nggak bisa, nanti saya juga gagal lagi. Jadi di pola pikirnya itu udah gagal lebih dulu. Jadi bayangkan, kan di dalam kehidupan, ketika kita ada target, kemudian kalau kita ingin mencapai sesuatu, itu pasti kan ada tantangan, ada kesulitan-kesulitan. Seseorang yang memiliki life trap ini, dia udah berpikir duluan, saya akan gagal daripada nanti saya gagal, buat apa saya mencoba, lebih baik nggak usah. Nah, carilah yang lebih mudah dan sebagainya, sehingga ya mungkin mencari hal-hal yang mudah di dalam kehidupannya. Nah, ini kan sayang sekali ya, padahal untuk kita mencapai potensi, terus untuk semakin maksimal, kita perlu keluar dari comfort zone, kita perlu juga berani menghadapi stres yang akan kita hadapi, tentu juga ada krisis, sehingga ketika menghadapi krisis sudah goyang, wah kayaknya saya nggak mampu menghadapi ini. Ini contohnya. Karena dasarnya adalah merasa dirinya tidak cukup bisa, tidak cukup mampu, tidak punya keyakinan untuk menghadapi hal tersebut. Hmm, Ini adalah tentang harga diri, harga Maria. diri. Kita Iya, lanjut ya, dikit lagi nih. iya. Silakan Tadi Bu Ili. juga ada kebutuhan adalah untuk ekspresi diri. Ekspresi diri ini terkait dari bagaimana kita menyampaikan apa yang kita inginkan, apa yang kita mau,
apa yang tidak kita mau, kemudian juga menyampaikan perasaan-perasaan kita dan kebutuhan-kebutuhan kita. Kalau kita menyadari ini, kita juga memilih keyakinan bahwa orang lain punya kebutuhan, kita juga punya kebutuhan. Di masa kecil, seringkali nih contohnya, ketika seorang anak mulai mengekspresikan emosi, ini hal sederhana, mengekspresikan emosi. Misalnya marah, sedih, kemudian takut. Kemudian respon orang tua adalah nggak boleh marah, nggak boleh sedih, nggak boleh takut. Aduh cowok ngapain, cengeng gitu ya. Kemudian takut itu, wah kamu tuh kayak anak-anak aja nggak dewasa takut. Akhirnya sebenarnya anak itu kan butuh menyampaikan perasaannya. Lalu karena responnya tidak diterima, tidak divalidasi, jadi memendam. Memendam, memendam, dan berpikir kalau menyampaikan, mengekspresikan sesuatu itu salah, nanti diledek atau disalahkan oleh orang lain, nanti dianggap apa oleh orang lain. Ini kan pengalaman masa kecil lalu terbawa sampai dewasa, sehingga pada saat menjadi dewasa sulit untuk mengekspresikan perasaannya dan cenderung merepress emosi. Pada saat kita belajar, kita merepress emosi, emosi itu akan jadi menumpuk. Ketika emosi itu menumpuk kan itu berkaitan dengan masalah-masalah mental health di dalam kehidupan kita, karena kan emosi itu nggak bisa ditumpuk. Kemudian juga menyampaikan kebutuhan dan keinginannya. Anak perlu belajar menyampaikan secara asertif, tapi ada orang tua yang mengontrol, kemudian tidak membiarkan anak untuk menyampaikan kebutuhannya. Lalu akhirnya anak jadi memendam, memendam kebutuhan-kebutuhannya dan sulit untuk menyampaikan padahal kan punya keinginan. Oke, apa dampaknya? Jadi life threat yang termanifestasi adalah pengontrolan, disebut subjugation, di mana kita mengorbankan kebutuhan kita sendiri, kita mengorbankan keinginan kita sendiri, dan membiarkan orang lain mengontrol hidup kita, kemudian membiarkan orang lain tanpa sadar memanipulasi kita, dan kita sampai berkorban mendahulukan orang lain, sampai kita nggak bisa self-care, kita nggak berani stand up, ataupun speak up untuk diri kita sendiri. Karena apa? Karena kita takut, takut dihukumkah? Takut apa kata orang? Atau karena ada rasa bersalah jika kita memperhatikan diri kita sendiri. Jadi, ketika dewasa, bisa menjalin hubungan yang cenderung dominan, karena kita kan terus-menerus dikontrol ya. Dikontrol, 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 dikontrol. Jadi kita nih di life trap ini tipenya adalah terus rela berkorban, sulit berkata tidak, ataupun terus tunduk, tunduk, tunduk karena ada perasaan takut. Jadi ini karena apa ya tadi ya, kita nggak diberikan ruang untuk mengekspresikan diri kita. Atau kalau tadi kan memilih hubungan dengan orang yang mengontrol, tapi ada juga memilih hubungan dengan orang yang lemah supaya untuk menunjukkan ini loh saya bisa mengontrol. Kan selama ini kan dikontrol. Terus ini menunjukkan supaya saya bisa mengontrol dan mengekspresikan diri. Tapi jadi semena-mena. Ini contohnya di dalam pekerjaan juga, padahal punya otoritas untuk memimpin, tapi lebih cenderung apa kata orang dan sebagainya. Jadi people pleaser, sulit berkata tidak. Kemudian yang terkait dengan hal ini kebalikannya, jadi ini dikontrol oleh orang terus, tapi ada lagi unrelenting standard. Ini akibat dari tadi apa ya namanya ya, untuk mengekspresikan diri yang tidak terpenuhi. Ada seseorang yang life threat-nya adalah dia memiliki standar yang tinggi. Jadi dia berjuang tanpa henti untuk memenuhi standar dirinya sendiri, menempatkan berlebihan terhadap achievement, pencapaian, keteraturan, penghargaan, status, kemudian perfeksionis banget, pokoknya punya standar yang tinggi banget untuk diri sendiri, lalu dia juga menerapkan standar itu kepada orang lain. Jadi standar yang tinggi, standar orang lain, dan tidak pernah ada standar yang cukup. Apapun yang sudah dicapai, kesuksesan pun yang sudah dicapai, tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa cukup. Karena standarnya tidak pernah merasa cukup. Tapi kebutuhan dasarnya adalah dia karena nggak pernah diizinkan mengekspresikan dirinya. Jadi terus dia ingin mengekspresikan, 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 dan tidak pernah cukup. Jadi dia udah sukses pun merasa tetap belum sukses, belum mencapai. Kan capek juga ya, Baria ya. Yes. Dan yang terakhir nih, satu lagi nih. Iya.
Ya, itu yang terkait dengan batas-batas. Jadi, atau boundaries. Seseorang yang sehat itu adalah seseorang yang mampu membangun boundaries dengan sehat. Kalau tadi, kalau ekspresi diri, orang ini kan tidak mendapat kesempatan untuk mengekspresikan di masa kecilnya ya. Tertahan ekspresinya karena orang tua yang otoriter atau terlalu mengontrol. Tapi kalau seseorang yang memiliki life trap, entitlement, istilahnya berhak melakukan apa saja, eh, dia tuh merasa saya mau apa juga saya harus saya dapatkan, mau apa juga harus saya dapatkan, mau apa juga saya harus dapatkan. Ini karena diasuh oleh pola asuh yang dimanjakan. Jadi nggak punya batasan, kemudian juga nggak belajar penguasaan diri, orang tua permisif, tidak menerima larangan, tidak menerima konsekuensi. Jadi dia selalu mendapatkan apa yang dia mau. Waktu dia dewasa, dia nggak peduli dengan orang lain, dia harus mendapatkan apa yang dia mau dengan cara apapun dan juga mungkin melanggar batasan-batasan yang ada. Contohnya orang-orang yang memiliki kecanduan, salah satunya adalah terjebak dengan life trap ini. Eh, dia tidak punya penguasaan diri. Ini salah satu contohnya. Oke nih Mbak Ria, udah 11 life trap dari 6 area kehidupan yang terkait dengan kebutuhan seorang individu yang Iya. idealnya terpenuhi di masa kanak-kanak. Iya, dengan tadi yang Ibu sudah, breakdown gitu satu persatu, ini memang ternyata pastinya banyak di sekeliling kita atau ada orang-orang yang, terpenjara, orang life trap seperti ini. Nah, Ya, bagaimana caranya untuk menghadapi orang life trap, Bu? oke, menghadapi orang life trap atau kita menghadapi diri kita sendiri Iya, terlebih dulu atau nih, kita Bu. sendiri, Oke, iya. oke, kita perlu aware mengenai diri kita lebih terlebih dulu ya, Mbak Ria ya. Jadi ketika kita memiliki life trap, memang kecenderungannya ini cara menghadapinya ada yang kita sering dengar ya fight, kemudian ada yang flight, kemudian ada yang freeze. Freeze itu menyerah terhadap life trap tersebut. Ada yang fight, fight itu artinya kita justru melakukan hal yang berkebalikan dengan life trap tersebut. Kemudian juga ada yang melarikan diri. Tapi sebenarnya yang sehat itu adalah kita face it. Kita face it itu adalah menghadapi life trap dengan sehat. Kemudian juga kita terus mengelola diri kita supaya kita bisa juga berespon dengan lebih sehat lagi. Karena kan pola life trap itu kan cenderung merusak ya, destruktif. Jadi bagaimana nih caranya? Saya sih senang banget dengan istilah 3A nih, Maria. 3A itu 3A. A yang pertama aware, A yang kedua accept, A yang ketiga adalah action. Aware ini penting. Aware ini adalah kita perlu sadar. Mulailah langkah pertama kita mengenali pola kita. Jadi tadi kan itu sudah ada uraian pola-pola dari jenis-jenis life trap. Kita ini yang mana nih? Bisa jadi seseorang itu punya nggak lebih dari nggak cuma satu, bisa lebih dari satu. Kemudian terkait dengan kebutuhan apa yang tidak terpenuhi. Kenali pola itu yang ada di dalam diri kita. Kemudian beri nama life trap itu. Setelah saya belajar ini, saya merenungkan. Jadi salah satu life trap saya adalah salah satunya tadi kerentanan, di mana saya tuh mudah khawatir tentang bencana, kecemasan. Dulu saya nggak ngerti kenapa saya punya kecenderungan itu. Setelah belajar ini, saya mulai paham. Kemudian juga life trap berikutnya adalah saya merasa saya ini kurang mampu, not good enough, kurang mampu untuk hal tertentu. Ini kan terkait dengan rasa berharga ya. Jadi saya dengan rasa aman dan juga rasa berharga itu ada di dalam diri saya secara pribadi. Ketika saya udah mulai mengenali, lalu juga saya lihat pengaruhnya dalam hidup saya. Pengaruhnya dulu ya, pengaruhnya. Jadi saya nih sering was-was atau juga berpikir negatif tentang orang lain. Lalu saya kalau mau pergi kemana sering cemas. Atau saya mau melakukan sesuatu saya takut gagal. Kan saya kenali life trap-nya dari jenis-jenis yang tadi. Lalu kenali dampak dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam relasi maupun dalam penerapan di dalam pekerjaan ataupun keputusan dan sebagainya. Oh, saya punya life trap ini, pantesan saya cenderung melihat sisi negatif. Cenderung kenapa saya mudah was-was dengan orang lain, dia punya maksud apa? Ternyata ini dari life trap ini. Kemudian, oh pantesan kalau saya mau melakukan sesuatu, udah rasanya sulit, saya berpikir panjang, lalu saya memilih mau mundur dibandingkan saya mau memulai. Karena takut, apa yang saya takutkan? Takut gagal. Ini saya. Ketika kita mengenali life trap-nya dan dampaknya, barulah ketika saya berelasi dengan orang lain, pola pikir saya bisa dikoreksi.
wah dia punya maksud apa ya? Itu kan udah mulai muncul tuh life trap-nya apa tuh yang tadi tuh, mulai mistrust ya. Dia punya maksud apa? Kan otomatis karena ada life trap. Tapi karena saya sadar, oh ini life trap saya mulai bekerja nih. Dan mulailah mengkoreksi pikiran saya. Enggak semua orang punya maksud seperti itu. Ini karena life threat, jadi saya negatif. Alangkah baiknya, saya bicara pada diri saya sendiri, self-talk, mengkoreksi pikiran saya coba memahami lebih dulu, mengenal lebih dulu, baru setelah paham, kan kalau misalnya curiga duluan itu nggak baik. Jadi kan saya beda responnya. Yang tadinya mau menghindar, tapi saya membuka diri untuk membangun hubungan, tapi tentunya ada batasan. Lalu secara perlahan-lahan, memang tentunya kita perlu belajar dan juga mengidentifikasi pola-pola pengasuhan dari orang tua. Family pattern yang kita terima dari orang tua. Tujuannya bukan untuk menyalahkan masa lalu, menyalahkan orang tua, tapi tujuannya untuk kita memahami dari mana ini bersumber. Karena ketika kita terkoneksi, oh ini life trap saya, oh ternyata sumbernya dari pengalaman tersebut, itu seperti benang merah, seperti puzzle yang tersambung, itu membuka awareness dan itu memulihkan kita. Oh, pantesan. Oh, ternyata. Dan setelah terkoneksi dengan pengalaman masa lalu atau siapa-siapa yang berkontribusi kepada terbentuknya life trap kita, mau nggak mau, agama apapun mengajarkan kita perlu mengampuni ya orang-orang yang pernah melukai. Karena ketika kita mengampuni orang-orang yang pernah melukai, yang menyebabkan mungkin life trap itu muncul, kita itu justru terbebas dari penjara masa lalu. Kemudian setelah kita memproses tadi kan, mengenali, terus cara pandang kita, emosi kita, lalu kita mengampuni. Nah, disitulah baru kita perlu belajar untuk mengubah perilakunya, mengubah pola relasinya, yang tadinya takut, mulai belajar berani. Kan yang tadinya dikuasai ketakutan, mulai bisa menyadari takut ini karena life trap. Situasinya tidak semengerikan yang dibayangkan. Ini terjadi karena saya punya kecenderungan ini. Lalu mulai mencoba pelan-pelan. Jadi ada keberanian, kekuatan, dorongan untuk mulai melangkah. Karena tahu hal ini perlu break the pattern ya. Kalau nggak tahu, kita berpikir inilah diri kita. Cara pandang kepada kita dan cara pandang ke dunia. Mulai belajar bahwa tidak semua dunia itu seperti itu. Ada safe place. Kita juga perlu punya komunitas yang sama-sama membangun. Terus belajar, dan kalau misalnya benar-benar terganggu, jangan ragu untuk konseling, kemudian atau masuk ke dalam proses grup untuk kita semakin memproses diri kita. Dan tentunya untuk mengatasi life trap itu adalah proses ya, bukan sekali kita hari ini langsung kita beres, tapi hidup kita adalah terus-menerus berproses, jadi konsisten, lalu juga sabar. Ini adalah perjalanan yang nggak mudah, tapi yuk kita jalani supaya kehidupan kita terus bertumbuh, relasi kita juga bertumbuh. Demikian, Baria. Iya, oke baik. Mungkin pertanyaan saya yang terakhir, Ibu Ili. Ya. Ini bisa menular nggak sih, Bu, gitu? Oke. Kalau dikatakan menular, jadi begini, kan kita jadi relasi kita, bawaan kita kan jadi destruktif ya, dan negatif. Kemudian nanti pada saat kita yang terlebih lagi nih ya, ketika kita membangun keluarga, pola asuh kita itu kepada anak-anak kita juga jadi akan melukai anak-anak kita. Ya, mungkin kita dibesarkan dulu controlling, kita menjadi orang yang punya standar yang tinggi terhadap diri kita sendiri nih, unrelenting standar. Ketika kita berelasi dengan orang lain, kita jadi memaksa orang lain memenuhi standar kita. Kan konflik ya, Iya. terjadi konflik. Tapi kepada anak-anak kita, nanti kita juga akan memaksakan standar, lalu anak-anak kita dibesarkan dengan pemaksaan standar dari kita. Nanti anak kita juga berelasi kepada orang lain, membangun life trap yang baru lagi. Kemudian menjadi anak yang terluka, memiliki life trap lagi, dan itu family pattern atau pola itu bisa mempengaruhi kepada orang-orang yang generasi berikutnya, Mbak Ria. Oke, baik. Ibu Ili, terima kasih untuk sharingnya untuk hari ini bersama. Paling tidak kita Sama-sama. jadi tahu begitu bagaimana Iya, caranya kita bisa keluar dari life trap kita, termasuk juga betul. kita menghadapi orang yang punya life Iya. trap dan juga relationship. Thank you, Ibu Ili. Terima kasih, Mbak Ria. Iya, terima Terima kasih, kasih. hardliner Iya, semuanya. terima kasih. Sampai ketemu lagi, Bu Ili. Ya, maju terus ya. Iya, terima Sukses. kasih. Ya. Thank you. Ya, demikian obrolan saya bersama dengan Ibu Iliana Widodo, MPDK SCC, tim parenting dari Yayasan Busur Emas seputar life trap
dan relationship. Silahkan Anda bisa kunjungi YouTube channel kami di Heartland Network untuk mendapatkan obrolan seputar life trap and relationship. Dan silahkan Anda bisa menyampaikan tanggapan respon Anda melalui 0819 269 1000. Saya pamit untuk hari ini. Terima kasih. Keep on going and never give up.